warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, dan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Fadilah. Saya dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan penjelasan tentang perbedaan Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi-definisinya. Yang pertama ada definisi Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran ini adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi melalui perantara malaikat Jibril, yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir, yang apabila dibaca maka bernilai ibadah. Lalu yang kedua ada definisi hadis Nabawi. Secara bahasa, hadis artinya al-jadid atau yang baru. Sinonimnya yaitu al-qadim atau yang lama, dan al-akhbar atau berita. Sedangkan menurut istilah, secara istilahnya, yang diartikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan takrir atau sifat. Lalu yang ketiga ada hadis Qudsi. Secara bahasa, Qudsi ini berasal dari kata Al-Qudus yang bermakna suci. Secara istilah, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu hadis diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Ta'ala, yang juga bisa disebut dengan hadis Rabbani atau hadis ilahi. Hadis Qudsi ini mempunyai ciri-cirinya yaitu apabila di akhir sanadnya disebutkan misal qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Allah atau yaqulullah. Nah, itu artinya yaitu Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Lalu ada salah satu contoh hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, anak-anak Adam atau umat manusia mengecam waktu, dan aku adalah pemilik waktu dalam kekuasaanku malam dan siang. Lalu apa perbedaan Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi? Nah, yang pertama, Al-Quran. Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran ini dinisbatkan kepada Allah secara mutlak. Lalu, seluruh ayat Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dan dalam surah Al-Quran ini ada surah yang wajib dibaca dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Dan apabila membaca Al-Quran, maka bernilai ibadah. Untuk itu makanya kita lebih memperbanyak untuk membaca Al-Quran agar dapat mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Lalu ada hadis Nabawi dan hadis Qudsi. Hadis Nabawi ini lafal dan maknanya berasal dari Nabi sendiri, Rasulullah sendiri. Rasulullah ini menyimpulkan Al-Quran berdasarkan pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena tugas Nabi yaitu menjelaskan dan menyimpulkan dengan pertimbangan dan ijtihad. Nah, bagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini apabila benar maka diperkuat oleh wahyu. Namun jika salah
maka turunlah wahyu untuk membetulkannya. Lalu hadis qudsi. Hadis qudsi ini merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah membuat redaksinya atau kalimat, susunan kalimatnya sendiri. Nah, di dalam redaksi hadis ini menggunakan kata orang pertama atau aku atau Allah dan hai hambaku. Jadi itulah perbedaan antara Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.